Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang teknologi komputer dan jaringan. Sebelumnya, perkenalkan saya Riana Putri sebagai pemateri 1, Eka Anggraini sebagai pemateri 2, dan Yuli Anggraini sebagai pemateri 3. Yang pertama, sistem komputer. Kehadiran komputer personal yang dimulai sejak tahun 1980-an telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam beragam aspek kehidupan. Komputer personal dapat digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi dan pengetahuan yang diperlukan oleh penggunanya. Komputer personal telah memudahkan penggunanya dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, serta sebagai sarana melakukan komunikasi antar jaringan. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam sistem komputer. Perangkat komputer personal merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling terintegrasi di dalamnya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen utama yang meliputi input, proses, dan output. Perangkat komputer seperti keyboard, mouse, scanner berperan sebagai komponen input yang menerima data dari sumber eksternal. Adapun CPU dan layar monitor berperan sebagai komponen proses yang berfungsi mengolah data pada sistem komputer menjadi output. Output berupa informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Komponen output dapat berupa perangkat layar monitor dan mesin percetakan atau printer yang berguna untuk mencetak informasi. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi komputer. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction (CMI). Pembantu tambahan dalam belajar, misalnya pemanfaatannya dalam bentuk penyajian informasi isi, materi pembelajaran, latihan, atau kedua-duanya. Oke, kita lanjut ke slide yang baru. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran, yaitu merencanakan, mengatur dan mengorganisasikan dan menjadwal pembelajaran, mengevaluasi siswa, mengumpulkan data mengenai siswa, melakukan analitik statik mengenai data pembelajaran, membuat catatan perkembangan pembelajaran, kelompok atau persorangan. Oke, kita lanjut. Teknologi jaringan komputer atau internet. Perangkat komputer personal digunakan sebagai sarana untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi melalui jaringan. Jaringan komputer dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan perangkat komputer yang satu dan dengan perangkat komputer yang lain melalui media komunikasi. Dengan jaringan komputer ini, data dan informasi dapat dikomunikasikan di antara perangkat komputer tersebut. Oke, selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan perangkat komputer. Pertama, keunggulan. Program komputer digunakan sebagai sarana untuk mencari dan menemukan informasi dan pengetahuan. Dapat memenuhi kebutuhan khusus pengguna akan informasi dan pengetahuan tertentu. Oke, dan yang kedua, keterbatasan. Pemanfaatan program komputer memerlukan keterampilan tertentu yang kadang dirasakan sangat kompleks untuk pengguna. Oleh karena itu, pengguna memerlukan keterampilan dasar dalam mengoperasi komputer. Learning adalah konsep belajar yang diartikan sebagai pemanfaatan teknologi internet. Itu digunakan untuk mengakses kurikulum beserta sumber belajar yang berisi informasi dan pengetahuan di luar sistem pendidikan yang ada atau diselenggarakan secara konvensional. Pengguna e-learning tidak hanya berperan dalam memilih dan mengunduh informasi saja, tapi juga dapat mengembangkan informasi dan pengetahuan tersebut, lalu mengirimkannya kepada sejawat. Lalu, keuntungan dalam penggunaan e-learning. Yang pertama, bisa memberikan kesenangan dalam belajar.
lalu membuat proses belajar menjadi lebih efisien, kemudian bisa membuka peluang untuk mempelajari informasi dan pengetahuan dari beragam sumber yang ada dan tersedia secara global, dapat juga menciptakan interaksi belajar yang bersifat dinamis, kemudian bisa juga mendorong kreativitas pengguna dalam pemanfaatan informasi dan pengetahuan. Kemudian ada beberapa sumber informasi digital dan elektronik, yaitu e-book, perpustakaan digital, MOOC atau Massive Open Online Course, ada juga OER, Open Educational Resource. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.